Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Video ini merupakan dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan terkait upaya menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 11 Pangkep. Ada 3 kegiatan yang saya lakukan dalam aksi nyata ini. Kegiatan pertama yaitu menyusun sebuah keyakinan kelas bersama peserta didik. Kegiatan kedua, berbagi pengetahuan bersama rekan guru di sekolah terkait budaya positif dan penerapannya. Ketiga, membentuk sebuah komunitas praktisi di SMA Negeri 11 Pangkep yang tujuannya untuk belajar bersama guna mengembangkan kreativitas sebagai guru dalam mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama adalah menyusun kesepakatan kelas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun sebuah kesepakatan kelas. 1. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan kelas bersama peserta didik. 2. Memberikan kesempatan peserta didik untuk memikirkan dan menuliskan ide, gagasan, maupun masukan mereka terkait dengan hal-hal yang akan disepakati. 3. Mengumpulkan semua jawaban peserta didik. 4. Mendiskusikan dan menyimpulkan kesepakatan kelas. 5. Merancang poster kesepakatan kelas untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh anggota kelas. Dan yang keenam, mengevaluasi pelaksanaan hasil kesepakatan kelas. Mengalami kendala belajar, kemudian lagi Rizky. Dan itu sebenarnya yang Bapak harapkan, bagaimana kita bisa mencari solusi sama-sama. Itulah tugas saya sebagai wali kelas kalian, bagaimana kita bisa bersama-sama mencari solusi ketika ada di antara kalian ya. Dan persoalannya tidak usah ragu-ragu. Itu ya, yang batu-batu ini. Semoga di dalam hati tidak ada merasa terkucilkan, ya. Tidak ada merasa terzolim, tidak ada merasa dibully oleh teman-teman. Untuk itu saya mau membuat kesepakatan. Silakan pikirkan, ya, satu perbuatan negatif positif yang kalian harapkan dilakukan oleh semua warga kelas 12 dan 9. Satu perbuatan negatif. Saya mau tulis di kertas merah hal negatifnya, di kertas ini hal positif.
Just say I don't. Nah, sudah banyak. Ya. Agar kelas 12 Tuan Kevin bisa ini bersama dengan hari dan kelas 12. Bersama-sama menyelesaikan Hidup bersama. tugas rumah yang sulit dan selalu saling menanti dan teman-teman. Oh iya. Saya punya. Semoga kedepannya kita dapat bersama. Oh sudah juga. Lulus. Amin. Dan jaga diri. Tidak boleh ada forum dalam penyebaran informasi terkait sekolah. Mantap. Tidak bersifat dan tidak bersifat dan mengerjakan kepentingan kelas. Mantap. Jangan ada circle-circle di antara kita. Tidak boleh dikerjakan, tidak buat orang. Kegiatan kedua adalah berbagi dengan rekan guru di sekolah tentang upaya mewujudkan budaya positif dan contoh penerapannya. Materi yang disampaikan pada kegiatan berbagi ini adalah 1. Apa itu budaya positif? 2. Kebutuhan dasar manusia. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Posisi kontrol guru. Dan 6. Segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah bersedia hadir dalam mengikuti diseminasi dari aksi nyata modul 14 program guru penggerak yang temanya adalah upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pertama, kita harus ketahui dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur atau keyakinan yang bersifat universal. Artinya tidak dibatasi oleh atau dapat diterima oleh semua suku, semua ras, semua agama dan lain-lain yang kemudian kita terapkan di sekolah. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah motivasi perilaku. Yang ketiga adalah posisi guru. Dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Baik, kita akan membahas yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa kita. Apakah dia melakukan suatu kesalahan ataupun bukan merupakan kesalahan, pasti ada alasan ketika dia melakukannya. Alasan tersebut terkait dengan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Apa yang kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita melakukan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan itu karena motivasi pertama bertahan hidup. Yang kedua adalah kita butuh cinta dan kasih atau penerimaan. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan kita. Yang keempat adalah kebebasan. Kita diberikan hak untuk menentukan pilihan. Dan yang ketiga adalah yang terakhir yang kelima adalah kesenangan. Inilah yang melatar belakangi perilaku atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Khususnya adalah siswa kita. Jadi walaupun mereka melakukan kebaikan atau pelanggaran, itu motivasinya karena ingin memiliki kemudian yang kedua, bahwasanya terdapat 3 alasan yang memotivasi perilaku. Bisa berasal dari dalam diri mereka sendiri atau secara internal dan bisa berasal dari luar. Adapun yang pertama, yang memotivasi kebanyakan siswa kita, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dalam hal ini adalah guru. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
Yang pertama dan yang kedua ini bersifat eksternal. Tahu motivasinya ini berasal dari luar, dan yang ketiga ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri. Sehingga kita sebagai guru akan lebih baik dalam mengelola perilaku siswa kita, mengontrol perilaku siswa kita, manakala kita menerapkan yang ketiga. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita bisa lakukan dengan keyakinan kelas. Sebelumnya kita akan membedakan atau membandingkan dulu antara kesepakatan dan peraturan. Konsep pemimpinan pihak dan dewantara mengatakan bahwa hanya diri sendiri yang mampu mengontrol perbuatan kita, bukan orang lain. Sehingga disiplin diri harus berasal dari nilai-nilai baik yang diyakini diri sendiri, bukan karena takut akan hukuman atau rasa tidak enak terhadap orang lain manakala kita mematuhinya. Sehingga dari kesepakatan kelas yang kita buat, maka ini nanti akan disepakati bersama dan akan dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dan bersepakat untuk mewujudkan kelas impiannya. Jadi pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi dari seluruh siswa. Jadi ini yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Di peraturan kelas itu kita guru yang membuat sehingga cenderung siswa terpaksa untuk mematuhinya. Sedangkan keyakinan kelas ini berasal dari siswa sendiri. Nah, sehingga otomatis dia akan merasa bersalah manakala dia tidak melakukan apa yang telah dia sepakati sendiri. Itu perbedaan dasar dari peraturan kelas atau peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya dalam menerapkan tadi keyakinan kelas, maka guru bisa menempati salah satu dari posisi ini. Jadi dalam menghadapi suatu permasalahan dalam rangka mewujudkan kedisiplinan atau mewujudkan karakter peserta didik, maka ada 5 metode yang secara umum digunakan oleh guru. Yang pertama adalah tipe penghukum. Jadi terkadang ketika siswa salah, guru di penghukum langsung melotot kita atau menghukum siswa dengan satu perbuatan tertentu yang tentunya ini tidak kita harapkan karena akan menyebabkan rasa sakit ataupun dendam secara psikis dalam diri siswa kita. Tipe yang kedua, terkadang guru membuat siswa merasa bersalah. Ketika siswa melakukan pelanggaran, terkadang guru mengambil strategi ini membuat siswa merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan, atau mengupayakan bahwasanya perlakuan itu tidak sesuai dengan apa yang guru inginkan. Kemudian posisi ketiga, terkadang guru juga memposisikan diri sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai guru, sebaiknya kita berada di posisi keempat dan kelima. Nah, bagaimana memposisikan diri ketika menghadapi siswa yang bersalah atau menegakkan kedisiplinan pada seperti ini, kita berfungsikan diri kita sebagai pemantau atau manajer. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan terkait dengan kedisiplinan siswa kita? Jadi ada metode segitiga diskusi, sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi menuntut murid memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan sendiri. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas peserta didik dulu. Jadi kita bisa mengawali dengan sikap memahami tindakan bahwa ketika siswa bersalah itu bisa karena itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta langsung menghukum, tapi kita stabilkan identitasnya, kita stabilkan perasaannya. Ketika siswa misalnya melanggar, kemudian kita langsung menghukum dia, tentu bisa jadi kita akan balik dilawan oleh siswa tersebut. Sehingga pertama kita stabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwasanya perbuatan salah itu hal yang biasa, karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, maka langkah yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Jadi guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi sehingga siswa melakukan sebuah pelanggaran.
setelah kita perbaiki ceritanya perasaannya, barulah kita tanyakan kenapa, apa alasan apa yang membuat dia bersalah. Kemudian langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru menanyakan tentang bagaimana seharusnya dia bersikap setelah dia melanggar. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang betul untuk memperbaiki atau mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kesimpulannya segitiga diskusi ini adalah jawabannya harus datang dari siswa sendiri. Apa tentang kenapa dia melanggar, alasan apa dia sehingga melanggar peraturan, dan bagaimana solusi menyelesaikannya. Jadi jawaban seharusnya datang dari siswa sendiri. Berikut adalah beberapa pertanyaan dari segitiga ini. Jadi ketika kita ingin menstabilkan kesalahan, menstabilkan diri, maka pertanyaan ini bisa jadi alternatif kita. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian langkah kedua, validasi tindakan. Bentuk pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama, dan kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah mereka buat, yang dia langgar sendiri. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi di sini lebih kepada memikirkan solusi dari apa yang telah mereka perbuat. Kira demikianlah aksi nyata dari modul 1 ini, di mana membangun budaya positif di sekolah kita. Sebagai terakhir, kita akan mengutip salah satu quotes dari Kiai Muhammad Baik. Menjadi guru tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Yang penting niat kita menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridmu mendapat hidayah. Demikian. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang telah diberi. Kegiatan ketiga adalah membentuk sebuah komunitas praktisi di sekolah, yang tujuannya adalah untuk belajar bersama, mengembangkan kompetensi diri sebagai pendidik dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah 1. Merancang perangkat pembelajaran menggunakan Google Sites. 2. Menyusun buku digital yang menarik dengan aplikasi Book Creator. 3. Menyusun audiobook Spectrum. 4. Membuat media pembelajaran dengan aplikasi Canva. 5. Membuat video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. 6. Membuat video animasi pembelajaran dengan aplikasi Animaker. Dan yang ketujuh, menyusun ide penelitian tindakan kelas untuk pengembangan diri dari hasil belajar bersama dalam komunitas praktisi. Yang menjadi judul dari aksi nyata saya itu pengembangan komunitas praktisi. Dalam ini pengembangan kompetensi pendidik dalam hal kompetensi pedagog dan kompetensi profesional. Adapun yang melatar belakangi dari inisiatif ini, yang pertama adalah karena kita mengharapkan guru itu profesional dalam mengelola pembelajarannya. Yang kedua adalah guru itu bisa atau mampu membuat media pembelajaran semenarik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menjadi pembelajar dengan mandiri, atau dia memiliki motivasi untuk belajar sendiri. Namun kenyataan yang terjadi saat ini yang kita rasakan, pertama, kebanyakan guru bingung bagaimana mengelola sebuah pembelajaran. Yang kedua, guru bingung bagaimana mengemas atau membuat media pembelajaran sehingga cenderung monoton dan kurang menarik. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik kurang termotivasi dalam belajar. Sehingga tujuan dari komunitas yang akan kita bentuk ini, jadi kita akan mengembangkan kompetensi guru itu sendiri dalam merancang pembelajarannya. Adapun rencana kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menyusun perangkat pembelajaran berbasis Google Sites. Yang kedua adalah kita akan menyusun e-book yang kita bisa usahakan sampai ber-ISBN dengan menggunakan aplikasi Creator. Kemudian menyusun audiobook Spectrum. Kemudian
bagaimana membuat media pembelajaran dengan Canva, kemudian bagaimana membuat media pembelajaran dengan KineMaster, dan selanjutnya membuat animasi pembelajaran dengan Animator, dan yang terakhir adalah menyusun PTK, penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan diri menggunakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus saja mengenal bagaimana bentuk-bentuk atau hasil-hasil pengembangan dari perangkat pembelajaran, kemudian e-book, kemudian audiobook, dan media pembelajaran berbasis Canva, KineMaster, dan Animator. Baik, untuk yang pertama, ini adalah pengembangan dari perangkat pembelajaran yang selama kita lakukan secara paper. Kita akan larikan menjadi bentuk digital. Keuntungan daripada penggunaan Google Sites dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang pertama adalah kita tidak akan kebingungan lagi bagaimana atau di mana kita simpan file-file perangkat pembelajaran yang pernah kita buat. Yang kemungkinan besar kita akan lupa apabila waktu atau tidak pernah kita buka, kita akan lupa di mana tempatnya. Yang kedua adalah ketika kita misalnya mengalami gangguan teknis, misalnya laptop kita rusak atau kita habis install ulang, maka perangkat pembelajaran akan tetap ada di situs atau di akun Google kita. Yang pertama, kemudian bagian yang kedua yaitu Google Sites ini gratis, jadi kita tidak perlu bayar untuk memanfaatkannya. Kemudian yang lain lagi, kelebihan lain karena ini media penyimpanan itu hampir tak terbatas. Jadi kita bisa masukkan apa saja, baik video, foto, ataupun file berupa dokumen yang sangat banyak, jadi tak terbatas. Baik, ini salah satu contoh media perangkat pembelajaran yang saya kembangkan dengan Google Sites. Jadi di sini kita bisa menyimpan kalender pendidikan kita, program tahunan kita, program semester kita, jadwal pelajaran yang kita buat, dan administrasi yang lain. Jadi ketika pengawas akan datang seperti di sini, maka kita tidak akan kerepotan lagi. Kita bisa memperlihatkan semuanya. Nah, kemudian di samping itu, bagi siswa ini akan memudahkan mereka untuk belajar secara mandiri. Karena di sini sudah kita buat perangkat pembelajaran dari kelas 10, 11, dan 12. Ya. Jadi mereka tinggal pilih, dan pilihnya pun tinggal klik. Mereka akan diarahkan ke laman pembelajarannya masing-masing. Jadi sebagai contoh, misalkan mereka akan mempelajari materi kelas 12, materi dasar 31, maka mereka tinggal klik. Kemudian otomatis Google Sites akan mengarahkan ke halaman materi tersebut. Jadi materi ini lengkap mulai dari apa yang akan kita pelajari, kemudian apa materi prasyarat yang harus kita kuasai sebelum menguasai materi tersebut, kemudian materinya sendiri yang terdiri dari modul, soal latihan, video pembelajaran, dan contoh soal dan latihan. Kemudian kita bisa lengkapi juga dengan refleksi pembelajaran, dan yang terakhir adalah sebetulnya setelah mempelajarinya kita perlu evaluasi. Jadi dalam perangkat pembelajaran berbasis Google Sites ini akan sangat memudahkan kita, terutama siswa kita yang ingin belajar secara mandiri. Kemudian yang terakhir sekali, kita bisa buatkan media sosial untuk sarana berdiskusi jika siswa kita mengalami kendala. Jadi kita bisa diskusi lewat WhatsApp, kita bisa diskusi lewat Facebook ataupun Google email. Baik, itu yang pertama yang akan kita kembangkan pada komunitas pembelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyusun e-book dalam aplikasi Creator. Ya, kita bisa usahakan sampai ber-ISBN. Ini adalah contoh dari e-book yang saya kembangkan dan alhamdulillah sudah di-ISBN-kan. Jadi di sini kita bisa membuat media pembelajaran interaktif karena Book Creator telah menyiapkan semuanya. Jadi kita bisa mengunggah video, kita bisa mengunggah gambar, kita bisa mengunggah suara,
kita bisa integrasikan dengan Google Formulir untuk evaluasinya. Seperti ini, sehingga tampilan buku cetak yang kurang menarik itu bisa kita atasi dengan pembuatan buku digital seperti ini. Dan biayanya pun gratis dan bayar. Tinggal bagaimana kreativitas kita membuat sehingga tampak menarik dan mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, selain buku kreator ini, kita akan mengembangkan juga audiobook atau buku yang memanfaatkan atau digunakan dengan suara, sehingga kita tidak perlu membaca, kita cukup mendengarkan saja apa isi buku tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh audiobook yang telah saya buat. Ini akan kita kembangkan terusnya. Ini ada daftar ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui apa isi buku, kita cukup mendengarkan saja. Jika kita klik, kita dengarkan apa isi dari buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konferensi bisnis COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia dan Indonesia menggelar tahun 2009. Ini adalah rencana kegiatan kita yang keempat. Kemudian rencana kegiatan kita yang kelima, yaitu kita akan membuat video pembelajaran, video animasi dengan menggunakan animator. Ada pun contoh dari videonya seperti ini. Kira cukup karena cuma perkenalan. Kemudian yang terakhir adalah membuat media presentasi dengan atau video pembelajaran dengan menggunakan Canva. Jadi ini ada banyak sekali video pembelajaran, namun saya memilih Canva dengan Animaker dan satu lagi KineMaster karena pertama penggunaannya mudah, kemudian yang kedua adalah biayanya gratis. Jadi kita tidak perlu membayar untuk memanfaatkan aplikasi ini. Oke, saya kira demikian presentasi saya tentang rencana kegiatan dalam komunitas praktis yang akan kita bentuk. Semoga komunitas ini bisa berlanjut, bukan cuma untuk menyelesaikan tugas lokakarya ini, tapi akan berlanjut sampai seterusnya. Baik, untuk sesi terakhir, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita bisa diskusi lebih lanjut melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan terkait upaya menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 11 Pangkep. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.